perjalanan meraih Evo di sebenarnya lomba internasional yang jenjang SMA ya, Evo, IBO, IOI, IMO, dan lain-lain gitu ya, IGEO, ada 9 bidang, IEO dan sebagainya itu aku mungkin nggak sebutin satu-satu. Ada 9 bidang itu semua udah diatur sebenarnya gini, kalau di tahap internasionalnya tuh kepanitiaan internasional cuma minta Indonesia untuk kirim perwakilan. Nah terus Indonesia sendiri ada caranya buat milih perwakilannya itu gitu. Jadi caranya Indonesia itu melalui ajang OSN. OSN itu selain ajang untuk mendorong semangat kompetitif supaya semangat untuk mendalami ilmu pengetahuan itu meningkat di internal, ada juga buat eksternal sebetulnya. OSN itu didirikan untuk memilih, menyeleksi perwakilan Indonesia nantinya, siapa yang layak untuk menjadi perwakilan Indonesia di internasional. Jadi prosedurnya itu semua lomba internasional 9 tadi itu, dan yang ke-10 mungkin sekarang ada Artificial Intelligence yang baru, itu semua melalui OSN. OSN ada jenjangnya, dari tingkat sekolah. Tingkat sekolah, kalau kamu dipilih oleh sekolah, oh ini siswa paling berbakat di sekolah untuk ikut ke cabang A misalnya gitu. Jadi dari setelah tingkat sekolah, tingkat kabupaten kota, kalau terbaik di kabupaten kota mewakili kabupaten kota untuk tingkat provinsi. Kalau di provinsi dibandingkan dengan kabupaten kota lain itu terbaik juga, berarti kamu wakili provinsi untuk lomba ke tingkat nasional. Terus dari tingkat nasional akan ada 30 medalis terbaik. 30 medalis terbaik. Setelah itu dari 30 medalis itu akan diseleksi sampai dengan jadi tim Indonesia gitu. Ya sebenarnya mirip kayak COC, mirip kayak MasterChef, cuma mungkin nggak ditayangkan aja gitu. Nanti seleksinya ada beberapa tahap, nanti dari setiap tahap harus ada yang pulang gitu, harus ada yang pulang sampai akhirnya terpilih. Tergantung, beda-beda. Kalau internasionalnya informatika, IOI kalau nggak salah 4 terbaik, kalau fisika itu 5 terbaik, ada yang 6, ada yang 7 gitu, jadi beda-beda. Nanti intinya dari medalis-medalis OSN, dari yang terbaik di nasional itu dipilih yang memang oke buat mewakili gitu. Jadi kira-kira perjalanannya ke menuju Evo itu kayak gitu. Jadi aku juga seleksi dulu dari tingkat sekolah, terus nanti di sekolah terbaik harus seleksi ke tingkat kabupaten kota, terus ke provinsi, ke nasional. Di nasional setelah itu menjalani pelatnas. Di situ pelatnas ngeri-ngeri sedap juga, karena tiap kali gelombang selalu ada yang pulang, ada yang pulang, ada yang pulang, dan akhirnya sampai tersisa 5 gitu. Jadi itu mungkin perjalanannya. Oke, terlalu panjang ya kayaknya. Apalagi tipe cewek ada di story WhatsApp ya, di highlight. Terus Dan ikut organisasi apa tadi? Ikut organisasi juga nggak? Apa pertanyaannya? Ketutup. Ikut di mana ya? Aku scroll ke atas kok hilang. Nggak, aduh terlewat, sorry. Di mana ya? Dan kalau main number detektif pilih nomor berapa? Number detektif pilih nomor berapa? Sebetulnya aku suka ya. Aku suka strateginya Vanes. Strateginya Vanes yang 2 dikali 2 bilangan prima gitu. Itu oke. Aku carinya kalau bisa yang agak di tengah. Agak di tengah antara sebenarnya kalau bisa faktorisasinya itu memang nggak begitu banyak. Jadi kalau bisa nggak habis dibagi 3, nggak habis dibagi 5, nggak habis dibagi 7 gitu. Jadi pilih yang faktorisasinya nggak begitu banyak. Boleh misalkan bilangan prima, memang murni bilangan prima. Bisa juga bilangan yang nggak jangan deh, kalau prima itu sebenarnya gampang ketahuan. Jadi mending bukan bilangan prima, tapi faktornya itu mungkin cuma ada kalau difaktorisasi cuma 2 dikali sesuatu, atau 2 bilangan prima yang besar gitu, misalnya 37 dikali 41 hasilnya berapa? Oh itu 2 ribuan lewat ya. Misalkan 23 dikali 31 gitu. Aku pilih angka-angka yang kalau bisa cukup sedikit faktornya dan susah tebak, dan kalau bisa tengah-tengah gitu sih kalau aku mungkin. Terus dan game favorit di COC apa? Solar Enigma ya. Menurut aku Solar Enigma itu game yang paling bagus. Jadi aku merasakan favorit itu dari banyak aspek. Maksudnya bukan cuma aku jago di sini, aku sangat bisa di sini, kayaknya ini jadi favorit aku. Cuma favorit itu menurut aku adalah game yang bisa menguji dengan baik. Kayak gamenya ini benar-benar balance, bukan game yang sepihak, bukan game yang intinya memang sesuai dengan tema lombanya, dan dia itu nggak menguntungkan, kalau bisa rata buat pihak manapun gitu. Dan aku rasa itu ada di Solar Enigma gitu. Jadi itu game favorit aku untuk di COC.
Terus apa lagi nih? Dan kenapa harmonic match cuma pakai satu telinga? Nyoba-nyoba aja sebenarnya sih. Nyoba-nyoba maksudnya kalau satu gini lebih bagus nggak ya? Aku ada kepikiran bisa jadi lebih bagus gitu. Cuma setelah aku pikir-pikir lagi kayaknya nggak begitu optimal juga gitu. Jadi ya udah itu buat nyoba aja gitu, pengalaman. Aku juga sering gitu dalam berbagai hal di luar lomba-lomba gitu, aku cobain dari pengalaman. Oh ini ternyata kayaknya kurang bagus gitu. Ketika kurang bagus ya udah kapan-kapan nggak gitu lagi. Dan ganti HP kah live-nya? Nggak ganti HP, cuma entah kenapa di sini kayaknya lebih gelap ya. Sebentar aku coba. Gimana sekarang cara menutup komentarnya ini? Geser ke kiri untuk menutup. Oke. Geser ke kiri. Swing. Kenapa nggak mau? Oke, entahlah. Cuma aku nggak terlalu bisa lihat diriku. Cuma masih pakai HP yang sama. Ditunggu unboxing part 2 Dan. Oke, nanti akan tunggu unboxing hadiah-hadiahnya. Terus, Dan piala terkaptennya mana ada di ruangan lain. Ceritain perihal this guy. Oke, this guy itu kata-katanya Lutfi. Kata-katanya Lutfi. Ketika kita apa ya, itu pertama kalinya aku ada interaksi yang cukup apa ya? Mungkin interaksi sebelumnya kayaknya pernah interaksi sama Lutfi, tapi cuma hai ya, terus ngomongnya singkat-singkat doang. Siapa namanya Lutfi gini gitu. Terus ngumpul diskusi rame-rame ikut dengerin gitu. Jadi interaksi sama Lutfi mungkin nggak terlalu sering ya awalnya. Terus begitu interaksi pertama yang cukup major lah sama Lutfi, cukup dekat, itu Lutfi mengeluarkan kata-kata ikoniknya dia bilang this guy untuk manggil salah satunya aku. Dia manggil beberapa orang pakai this guy. Aku nggak tahu kenapa, cuma ikonik banget, aku masih ingat gitu. Terus Dan kelahiran berapa? 2003 akhir. Kalau nggak ikut COC jagoin siapa? Aku juga pernah jawab di story kayaknya. Akuntansi versus aktuaria susah mana? Ini aku ya dalam pandangan subjektifku. Ini mungkin nggak tahu ya. Aku berusaha untuk objektif. Cuma tetap ya pasti nggak bisa lepas dari pengaruh subjektifku. Kalau menurut aku susah aktuaria. Karena di dalam aktuaria ada mata kuliah akuntansi. Gitu. Jadi cuma akuntansinya nggak didalamin aja gitu. Mungkin di jurusan akuntansi pasti lebih dalam. Di akuntansi nggak belajar nggak begitu banyak belajar memprediksi masa depan. Kalau di aktuaria kita belajar akuntansi juga, pencatatan. Kita harus ngerti itu pencatatan seperti apa. Terus dari situ kita harus belajar juga cara memprediksi masa depan. Gitu. Jadi kalau menurut aku kayaknya lebih susah aktuaria. Gitu. Dan kapan lanjutin video unboxingnya? Oke, aku cuma takut satu-satu ini bakal lama karena dia dibungkus, pasti motong-motongnya bakal lama. Ya oke, pokoknya nanti bakal perlu banyak diedit. Aku harus belajar ngedit video juga, berarti kayak motong-motongnya dia cukup banyak. Nanti videonya dipotong di mana, gini-gitunya mungkin. Atau mungkin aku sambil sharing-sharing aja kali ya, 1 per hari gitu, boleh juga dicicil. Masih belum kepikiran. Apalagi ya? Rasanya jadi terkenal sekarang gimana Kak? Ya kalau rasa sebenarnya ya cukup stabil-stabil aja ya. Cuma mungkin banyak hal yang perlu aku pelajari ya. Salah satunya itu gimana cara bikin konten yang bagus. Tadi aku bilang lagi belajar ini konten creating yang bagus kayak gimana. Terus belajar apa lagi ya? Itu paling hook dalam bersosialisasi. Mungkin aku jarang ngehook ya dalam sosialisasi itu. Kalau di kampus mungkin lebih cenderung yang jadi penyimak gitu. Penyimak, memperhatikan. Kalau orang ngomong pun aku lebih ke yang observan gitu, observasi. Mungkin aku harus belajar jadi yang hook gitu, yang mulai pembicaraan di situ, mungkin salah satunya itu ya. Jadi aku mencoba melihat bersosialisasi itu dari perspektif yang lain dari yang biasa aku lakukan gitu ketika sekarang jadi seorang cast Clash of Champions gitu. Terus apalagi ya, live sambil buka gift. Aku nggak yakin itu akan cepat. Jadi itu kayaknya bakal jadi video aja nanti. Terus ya nanti aku posting lah ketika termasuk ngedit-ngeditnya. Terus di COC kalau cuma jadi penonton bakal jawabnya Nares kah? Apa tadi? Ketutup cepat sekali. Di mana tadi? Oke, nggak tahu. Cukup cepet dan aku nggak tahu. Ketika aku scroll ke atas tiba-tiba hilang gitu. Coba kita lihat. Dan kamu kok bisa bahasa Surabaya? Asli Surabaya kah? Nggak, aku asli Jakarta. Aku besar, hidup sehari-hari juga di daerah Jabodetabek aja. Cuma ya
keluarga aku ada yang memang asli kelahiran sana, Surabaya. Jadi kadang juga ngomong pakai bahasa Surabaya, bahasa Jawa maksudku, bahasa Surabaya, bahasa Jawa. Jadi sering dengar aja sih beberapa kali dari orang-orang sekitar. Tapi kalau lingkungan daerah aku nggak ini gitu. Makanya pun aku nggak medok gitu. Ngomong bahasa Jawa itu cuma yo ngerti dikit-dikit tok. Citi apa ya? Aku pun nggak fasih gitu. Bisa ngertinya itu ngerti ya kayak orang memang pernah denger sekali-sekali aja gitu. Terus apa lagi ya? Coba kita lihat. Dan bisa buat pantun nggak? Bisa, tapi siap-siap dulu. Aku bukan seseorang yang bisa bikin pantun spontan gitu. Karena kalau spontan sangat membingungkan. Jadi biasanya aku siapin dulu. Kayak memang nulis caption di postingan gitu. Jadi aku siapin dulu, baru nggak tahu ya, nggak bisa kepikiran dengan cepat aja gitu. Aku bukan tipe yang spontan kepikiran. Jadi mungkin kalau dilatih bisa ya, mungkin kalau dilatih bisa. Oke, kita coba sekarang ya. Pantun. Oke, nggak tahu, agak susah kalau mau memikirkan dengan cepat. Belum biasa aja sih. Kalau mikir cepat kayaknya memang perlu lebih ke pelan-pelan, disusun dulu. Kalau udah rapi baru aku keluarkan gitu. Apa lagi kita lihat ya. Dan ada rencana S2, udah aku jawab di story IG juga. Dan kalau kemarin di final chapter apa ini? Aduh. Aku suka bingung. Tadi kayak aku baca tiba-tiba ketumpuk, terus begitu aku scroll ke atas hilang, nggak tahu kenapa hilang gitu. Coba mana ya? Temen kamu yang nyaranin ikut COC, dia nggak ikutan juga? Oh nggak, dia memang bilang ini kayaknya cocok buat kamu gitu. Sebenarnya ada beberapa teman sih yang nyaranin aku ya dari ITB gitu. Mereka tuh lebih ke perspektifnya ini kayaknya cocok buat kamu gitu. Jadi buat dia sendiri mungkin nggak begitu cocok, dia rasa. Aku nggak terlalu tahu ya dia daftar atau nggak juga, bahkan bisa jadi daftar gitu. Cuma dia cuma ngasih linknya terus bilang kayaknya ini cocok buat kamu gitu. Ada yang kayak gitu, ada yang jadi ya intinya kayak gitu. Lebih ke aku nggak dari 3 orang itu yang satu nggak ikut, yang 2 lagi aku nggak terlalu tahu mereka daftar atau nggak gitu. Dan kalau bahasa Sunda ngerti nggak? Dikit-dikit kita usahakan. Aku nggak menjamin ngerti, dikit-dikit aja mungkin. Channel WA-nya diganti jadi Dynamic Duo. Nanti kita lihat ya. Aku juga bahkan belum ngobrol sama Lutfi tentang itu. Tadi spontan aja aku tanya gitu. Terus apa lagi ya? Coba tanggapan Dean untuk seorang Lutfi. Lutfi, kurasa gaya berpikirnya banyak yang mirip dengan aku ya. Meskipun pasti ada bedanya, cuma gaya berpikirnya mungkin banyak yang mirip dengan aku. Dia cenderung jadi orang yang logis juga, terus asik, pemikirannya cukup mungkin lebih ambisius dari aku, cuma asik lah. Aku merasa seorang Lutfi itu banyak yang cukup sama pemikirannya denganku. Terus tanggapan Dean ke Deo tadi di live bareng-bareng kayaknya. Tadi first impression ya. Tanggapanku ke Deo, awalnya aku pikir dia itu seseorang yang ini nggak banyak ngomong, profesional, tapi ternyata nggak begitu juga. Kalau memang udah deket dengan dia, orangnya menyenangkan, dia iseng-iseng juga ada, terbuka juga oke, seru. Jadi mungkin memang bukan yang extrovert yang apa-apa ke semua orang gitu, cuma oke sih, oke aja gitu. Ketika ada quality di situ ada fun-nya gitu sama Dewa. Aku rasa kayak gitu sih. Dan ada pengalaman nggak terlupakan nggak pas Olim? Pengalaman nggak terlupakan pas Olim apa ya? Aku nggak tahu ya. Kayaknya on MIPA yang fisika sih. On MIPA fisika tahun 2000 berapa itu? 23 atau 22 ya? Kayaknya 2023 ya. Aku lupa bahkan. Nggak tahu ya. Aku nggak begitu. Momen-momen itu aku lebih inget bukan ke waktunya gitu, tapi apa yang kejadian di momen itu. Seperti apa pengalamannya gitu. Jadi pokoknya waktu aku on MIPA fisika itu cukup berkesan karena yang pertama mungkin karena aku dapat absolute winner di sana. Maksudnya ya, jadi emas yang paling tinggi itu yang salah satu yang bikin itu jadi berkesan buat aku. Aku masih ingat ketika dipanggil tuh
wah nama aku nggak disebut semua nih. Biasa mereka nyebutin dari bawah, honorable mention dulu, terus medali perunggu, medali perak gitu. Wah nama aku nggak disebut di mana-mana gitu. Aku udah lepas jaket alma mater. Ya udah aku nggak dapat untuk kali ini. Terus begitu dipanggil, aku langsung buru-buru ambil dulu jaket alma mater sambil jalan ke panggung sambil aku pakai gitu. Jadi itu salah satu yang mungkin cukup aku inget gitu. Terus kalau tidak jadi kapten, dia ingin milih siapa? Oke, itu kayaknya juga pernah aku bahas ya dulu. Yang jelas, aku nggak berusaha untuk memilih yang kapten aritmatik. Aritmatik itu ada siapa? David Ghost dan Theo ya. Aku nggak berusaha milih dari sana, nggak dari aritmatik. Dari numeric logic, siapa? Josh sama Nabil. Mungkin Nabil nggak ya. Kalau Josh mungkin aku masih ada pertimbangan ke Josh. Terus spasial ada Deo sama Gwen. Dua-duanya oke. Aku kayaknya kemungkinan besar ke sana. Terus apa lagi ya? Di memori ada Calvin sama Rafael, terus tambahan lagi ada Shafa. Calvin Rafael mungkin aja, cuma nggak tahu, lebih ke nanti kalau di lapangan aku rasa aku akan lihat juga. Memang aku akan lihat orang-orang pada milih kemana, cuma kemungkinan paling besar aku coba berbaris ke timnya Deo. Seandainya ya asumsikan ramenya nggak begitu rame lah ya, aku kayaknya baris ke timnya Deo. Terus apa lagi ya? Lagu yang mewakili Merah Manggis apa ya? Aku nggak begitu pandai buat nyocokin lagu ya. Lagu yang mewakili Merah Manggis. Di waktuku masih kecil, gembira dan riang, tiada duka ku kenang di masa yang berat. Di sore, itu apa ya? Sujud berdoa ku dengar ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut. Ya gitu mungkin ya. Ceritakan perasaan saat terbentuk tim. Oke. Ini karena kebetulan bukan aku yang milih sendiri ya. Kebetulan orang yang milih aku, bukan aku yang milih orang. Seperti yang kalau nggak salah di klipnya ada juga waktu ngomong ke David Go. Oh, jadi mereka yang milih kita, bukan kita yang milih mereka gitu. Jadi ya udah, ini bukan sesuatu yang dalam kendali kita. Ini dikendali, ya istilahnya kendalinya yang maha kuasa, kendalinya eksternal lah. Di situ disyukuri aja gitu. Jadi ini aku percaya itu yang terbaik gitu. Terus jadi kemudian ya paling aku kerjakan yang menjadi bagianku. Setelah terbentuk tim, ya aku kenalan sama mereka. Kalian jagonya di mana? Kira-kira lemahnya di mana? Kalian bisanya apa? Kenalan dulu, terus ya tanya-tanya tentang itu. Jadi supaya aku bisa proyeksi mereka dengan cukup bagus. Ini pandainya gimana, bisanya apa, kurangnya apa gitu. Makanya mungkin kalau kalian ada di klip juga gitu, begitu Nares nanya, bisa nggak aku ganti ke room lain? Terus aku langsung bilang ke Nares, yang lain itu numerik gitu. Karena memang bukannya Nares jelek ya numeriknya, tapi kalau dibandingkan dengan peserta-peserta lain, mungkin spesifik kali ini di timku, memang numeriknya Nares itu nggak sebagus Lutfi dan Shen gitu. Jadi di situ bisa dianggap sebagai dalam tanda kutip kelemahan gitu. Meskipun kalau mungkin di perkuliahan numeriknya dia lebih bagus gitu, cuma kan di sini konteksnya kita bandingin sama anggota-anggota yang lain gitu. Jadi dalam hal ini bisa dibilang dalam tanda kutip kelemahannya Nares itu di numerik gitu. Jadi ketika Nares bilang minta ganti tim, yang lain tuh numerik gitu, dan kayaknya yang lain lebih cocok dibanding kamu maksudnya gitu loh. Jadi di situ akhirnya aku pikir gimana ya buat kita tetap supaya bisa jalan. Oke, Nares bantuin aku aja, aku coba dengerin kira-kira kayak gitu. Jadi perasaan aku syukurin, terus aku harus kerjakan apa yang jadi bagianku. Aku langsung kepikiran gitu sih. Ini tim yang sudah dibentuk, orang-orangnya bukan yang aku yang pilih. Aku harus kerjakan apa yang jadi bagianku.
gitu. Terus tanggapan Dean, waktu barongsai beneran diwujudkan tim COC. Ya, berarti ini harus gendong minimal antara jadi ada opsi antara berdiri kuda-kuda di Lutfi napak di kuda-kuda, atau ya diangkat gitu. Diangkat tuh opsi diangkat itu sebenarnya ada kelemahannya. Kalau penampilan barongsai itu biasanya berdiri kuda-kuda. Berdiri kuda-kuda. Jadi yang belakang tuh posisinya kuda-kuda, yang depan itu menapak di paha. Menapak di pahanya yang belakang. Gitu. Tujuannya apa? Supaya kakinya barongsai itu tetap bisa kelihatan seperti ngangkat. Beda kalau diangkat. Kalau digendong, orang belakang tuh pasti kelihatan. Jadi sebetulnya kalau idealnya itu napak di paha ya. Jadi ini mungkin sekalian cerita juga ya, selain perasaan waktu denger itu. Cerita ternyata meskipun Lutfi badannya agak kecil, tetap berat gitu. Tetap berat. Pahaku nggak kuat gitu. Pahaku nggak begitu kuat buat nahan bebannya Lutfi. Jadi akhirnya kita pakai opsi kedua, digendong ke atas. Dan kalau digendong ke atas tuh kan resikonya orang belakangnya akan kelihatan. Orang belakangnya akan kelihatan, oh sekalian aja ditaruh di akhir. Gitu. Oke, ini banyak sekali emot-emot. Terus kalau ada kesempatan S2 mau lanjut dalam negeri atau luar negeri? Oke, sebenarnya untuk saat ini aku belum tahu kemana, tapi harapan aku luar negeri. Kenapa? Pertimbangannya itu adalah aku S1 dalam negeri, S2 di dalam negeri pun aku ada gambaran lingkungannya. Karena selain keilmuannya, aku juga pengen cari tentang lingkungannya. Di situ pasti banyak wawasan baru gitu. Jadi aku berharap untuk kalau bisa S2 itu ada wawasan baru yang bisa aku peroleh. Harapannya sih ke luar negeri, bukan dalam negeri nggak bisa dapat wawasan ya, cuma maksudku aku percaya di luar negeri itu kayaknya banyak sekali wawasan yang apa ya, new insight yang jauh bisa aku lihat gitu dibanding ketika aku di dalam negeri. Terus apa lagi nih, tadi ada pertanyaan, dan expect awal ikut COC dapat berapa besar? Oke, sebetulnya kalau aku boleh jujur, ekspektasi aku lebih tinggi dari hasil peringkatku gitu. Aku ekspektasi peringkatnya lebih, apalagi waktu aku juga sebenarnya karena dari bukan pemanasan ya, seleksi gitu. Dari seleksi itu peringkatku tinggi, ya oke lah, sempat juga peringkat 1. Jadi di situ aku ekspektasi cukup tinggi sebetulnya. Di situ aku berharap, ya udah aku targetkan sampai juara aja gitu. Aku targetkan sampai juara, dan di situ sebenarnya jadi titik lemahku gitu, bisa dibilang titik lemahnya waktu. Jadi di situ mindset aku jadi berpikir bahwa oke, gimana cara kita menjadi yang paling tinggi, gimana cara kita menjadi yang terbaik gitu. Dan ketika main di Viral Protocol, mindsetku juga begitu. Padahal aku harus ingat bahwa sistem game ini itu eliminasi sedikit-sedikit, jadi sebutlah dari 52 jadi jadi berapa itu, 52 jadi 40. Terus 60 jadi 52 jadi 40 jadi berapa itu, 40 tim kan ya, 40 jadi 32 jadi 24. Jadi berkurang itu kurang dari 50% intinya. Jadi bisa dibilang sistemnya itu model yang eliminasi sedikit-sedikit, bukan dari 80 diambil juara 1, 2, 3, nggak kayak gitu, tapi dieliminasi sedikit-sedikit. Jadi orientasiku harusnya berpikirnya gimana caranya supaya nggak tereliminasi, bukan gimana caranya untuk jadi yang tertinggi. Karena jadi yang tertinggi itu nggak begitu penting, mengingat ke depannya masih dilombakan lagi gitu. Jadi mungkin karena aku menargetkan itu juga, jadi ada salah pemikiran gitu ya. Harusnya aku bermain lebih aman. Itu aku ngincar supaya dapat poin plus, jadinya buru-buru. Dan ya pikirannya mungkin agak kusut karena buru-buru. Di awal masukinnya ada yang salah gitu. Jadi udah double. Begitu salah itu artinya aku nggak aman, dan poin plus juga nggak dapat gitu. Kalau salah, kalau cepet tapi bener, poin plus masih dapat meskipun nggak begitu aman gitu. Tapi sekarang amannya nggak dapat, poin plusnya juga nggak dapat gitu. Jadi sebetulnya agak sayang di situ, karena pola pikir aku gimana jadi yang tertinggi, padahal seharusnya gimana caranya supaya aman. Kalau aku ingat itu, karena gini, posisinya itu adalah ketika gamenya bahkan belum selesai, mereka masih sibuk nanya, inspeksi gitu. Aku tahu semua. 16 orang itu aku udah tahu semua perannya apa aja, cuma aku nggak bisa ganti, nggak boleh ganti kan, karena memang ada sistem tercepat itu, makanya nggak bisa diganti. Dan di situ jadi ketika pertandingan masih berjalan, aku udah tahu aku ada salah 3
Artinya kalau aku mainnya pelan-pelan, mainnya aman, di situ aku bisa bener semua. Karena aku tahu bahkan ketika masih perlombaan berjalan, cuma aku buru-buru. Jadi menurut aku di situ sayang banget gitu. Terus, oke, ini banyak yang nanya, lawan terberat di COC siapa? Jadi seperti yang pernah disampaikan teman sekamarku ya, kita di sana kebetulan waktu administratif pun nggak pernah nimbang berat badan. Jadi kayaknya aku nggak tahu ya siapa. Kemungkinan Nabil karena dia tinggi besar. Oke, coba kita lihat lagi. Oke, banyak emot. Dan cita-cita pas kecil apa? Dulu aku waktu kecil bercita-cita mau jadi koki. Aku mau jadi koki karena sebenarnya dulu masih kecil ya, pertimbangan aku belum begitu objektif. Sesimpel karena aku suka makan, aku nyobain makanan banyak banget yang enak. Jadi di situ, oh kayaknya jadi koki itu salah satu yang menarik gitu. Kita bisa produksi makanan yang enak-enak. Jadi itu cita-cita doang, tapi aku nggak pernah melatih, bukan nggak pernah melatih ya, kayak kalau iseng-iseng masak-masak bantuin mama papa juga pasti pernah, cuma nggak pernah ditekunin sih, cuma angan-angan masa kecil aja itu kopi. Terus nyangka nggak kalau di Solar Enigma rank 2? Kalau di Solar Enigma gini, ketika di awal itu sangat susah untuk mengekspektasikan apapun. Ketika di awal kita bahkan belum tahu kan isi roomnya apa aja. Dan itu sebenarnya waktu di Harmonic Math pun yang aku jawab 60% itu sebelumnya itu aku ada bilang begini, ini kan game pertama. Terus aku juga belum kenal sama semua orang. Jadi di situ aku belum bisa begitu memetakan orang-orangnya, tapi kalau ngitung-ngitung kayaknya aku lumayan cepet deh. Jadi kayaknya aku bisa set di 60% kemungkinan aku lolos gitu. Cuma kayaknya bagian awal-awalnya itu kalau dimasukin klip terlalu panjang. Jadi akhirnya diambil cuma bagian akhirnya. Aku berpikir, aku rasa peluang lolos tuh 60% gitu. Cuma sebenarnya ada pertimbangannya juga. Di situ aku belum kenal siapa-siapa, aku belum tahu pemetaan kemampuannya kayak gimana. Jadi aku jawab sekitar 60% gitu. Terus kalau yang Solar Enigma juga waktu awal belum kebayang apa-apa gitu. Waktu awal belum kebayang apa-apa. Begitu jalanin sebenarnya lumayan expect sih bisa di atas karena kita jawab pertama cepat, keduanya juga lumayan cepat. Jadi bisa di atas-atas itu lumayan, maksudnya peringkat 2 atau ya maksudnya di daerah amannya itu aman yang bukan jurang lah gitu. Kayaknya lumayan expect sih begitu jalan. Tapi sebelum jalan aku nggak ada ekspektasi begitu, kayak gamenya aja aku belum tahu gimana aku bisa mempertimbangkan dengan baik gitu loh. Oke. S2 mau jurusan apa? Nah itu tadi aku bilang sebenarnya lebih baik kalau aku coba berkarir dulu. Di situ aku tahu kebutuhan S2-nya itu kira-kira di ranah apa, baru aku bisa milih dengan lebih baik gitu. Terus dan berapa bersaudara 2 tadi ya, ada di Instagram juga aku pernah posting. Terus apa lagi ya? Dean kata Lutfi, kamu terbaca. Kapan tuh Lutfi mengatakan aku terbaca? Kenapa dinamain tim Merah Manggis? Tim Merah Manggis ya seperti yang udah sering ditanyakan juga ya. Tim Merah Manggis itu sebenarnya gini, pembeda tim itu kan salah satunya pakai angka. Ya boleh juga disebut tim 9. Tapi kemudian yang bisa jadi pembeda lainnya itu adalah warna dari handbandnya. Warna dari handbandnya itu beda-beda setiap tim. Kebetulan tim kita warnanya merah marun gitu, warna merah marun. Cuma lebih baik kan kita pakai bahasa Indonesia aja. Di situ oke, kita pakai nama Merah Manggis aja. Untuk sebutan aja sebetulnya sih. Gitu. Terus dia pernah pacaran nggak? Oke. Pacaran itu sebenarnya istilah yang cukup ini ya, cukup sulit. Maksudnya dalam artian satu orang menafsirkan pacaran bisa jadi beda sama orang lain. Jadi di sini tuh ada juga bahkan kan metode tertentu yang melarang pacaran gitu. Oh pacaran tuh nggak baik gitu. Jadi sebenarnya ketika kita bisa memaknai dengan baik, sebetulnya itu pacaran yang sehat seperti apa. Di situ oke-oke aja. Cuma aku pribadi sebenarnya nggak pernah untuk menyebut oh ini pacaran gitu. Misalkan dengan teman yang perempuan, oke, aku nikmatin aja gitu. Kita berhubungan, kita komunikasi satu sama lain, interaksi, dinikmati aja prosesnya. Misalkan perlu saling memahami, oke, belajar saling memahami gitu. Jadi aku nggak pernah ada dengan istilah spesifik pacaran sih. Jadi aku nikmati, aku jalani hubungan sosialku dengan orang-orang, nggak terkecuali yang perempuan ataupun laki-laki. Kira-kira kayak gitu. Terus channel WA Dynamic apa tadi?
Dan room apa yang paling susah di Solar Enigma? Menurut aku room 3. Ini banyak pertimbangan objektifnya juga. Tim-tim lain, sebagian besar room 3 itu susah sekali untuk diselesaikan. Dan penyelesaiannya itu paling panjang. Di room 3, penyelesaiannya itu paling panjang. Dia perlu banyak sekali tahapan. Pertama dengerin sandi Morse. Setelah dengerin, perlu dienkripsi sandi Morse-nya. Setelah dienkripsi itu masih keluar huruf-huruf yang nggak ada artinya. Misalkan E, X, J, W, K, dan sebagainya gitu. Masih belum ada artinya. Harus dienkripsi lagi pakai lingkaran itu. Jadi, sorry, bukan enkripsi, dekripsi, kebalik. Harus di dekripsinya itu berulang-ulang, berlapis-lapis dari audio. Ya, kalau bisa langsung ditulis jadi huruf sih oke. Cuma kalau yang pelan-pelan kan berarti dekripsinya itu dari audio jadi simbol, titik dan garis. Setelah itu titik dan garis didekripsi jadi karakter. Setelah karakternya didekripsi jadi karakter lain melalui roda. Setelah itu, karakter yang udah didekripsi berulang kali itu masih jadi sebuah pertanyaan. Gitu, pertanyaan 3 digit terakhir angka pada barcode. 3 digit terakhir hasil kali semua angka selain 0 pada barcode gitu kan. Jadi teka-tekinya itu berlapis-lapis. Beda sama room 1. Room 1 itu salah satu yang paling singkat. Room 2 agak panjang, room 3 paling panjang. Jadi kalau bilang paling susah menurut aku room 3, alasannya ada 2. Pertama dari data statistik, tim-tim yang lain memang juga banyak yang nggak selesai di 3. Dan alasan kedua adalah memang prosesnya panjang, lebih panjang dari yang lain gitu loh. Terus Dan kalau Solar Enigma juara 1 bakal pilih tim mana? Oke, pilihan yang susah ya. Aku jujur gini, kan sebenarnya oke karena Joshua yang peringkat 1, aku cenderung nggak memikirkan itu. Cuma kalau dicoba pikirkan, siapa ya? Pilihannya berarti ada tim Joshua, tim Gwen, tim Deo, tim Shafa, tim David Go, tim Rafael, dan satu lagi yang belum kusebut adalah timnya Theo. Nabil, ya betul, timnya Nabil. Jadi kalau aku rasa pilihannya kan waktu itu kita belum tahu ya gamenya. Waktu itu pilihannya itu antara strategi spasial, kalau enggak memori. Cuma disebut gitu ya, memori, kalau enggak strategi spasial. Coba aku pikir, kalau aku petakan kejadian aku di sana. Memori, kalau enggak strategi spasial. Kalau strategi spasial kira-kira siapa ya lawan terbaik? Nggak tahu ya, aku belum begitu kepikiran, dan seandainya pun aku kepikiran, aku pasti akan diskusi sama timku juga. Jadi, menurut aku itu masih proses yang panjang gitu ya. Pertanyaan itu masih proses yang panjang untuk diolah lagi sampai jadi jawaban akhir. Jadi, untuk saat ini karena memang nggak kejadian, mungkin nggak perlu dipikirkan gitu. Terus, kalian bagaimana perasaan terpilih jadi pemenang nominasi terkapten? Ya, senang pasti. Setiap orang ketika berhasil menjadi pemenang, naturalnya pasti senang. Mungkin salah satu yang menurut aku spesial itu karena ada kisah di baliknya gitu. Jadi aku merasa itu jadi sesuatu yang spesial. Jadi perasaan tuh senang bukan sekedar senang biasa. Senangnya ada yang spesial juga karena cerita di balik menjadi terkapten tuh menurutku bukan sesuatu yang biasa ya. Ada orang-orang yang sebelumnya aku nggak kenal, bisa kenal ya tentunya secara takdir, bukan dari kuasaku gitu. Aku awalnya nggak kenal dengan orang yang namanya Shen, orang yang namanya Nares, orang yang namanya Lutfi. Awalnya aku nggak kenal mereka, kemudian aku jadi kenal dengan mereka, dan di situ hasilnya cukup baik. Aku berhasil jadi kapten yang mengayomi. Aku senang di situ. Jadi senangnya bukan sekedar senang, and then mungkin istilah senang itu lebih ke ya udah secara general dan biasa. Di sini lebih ke yang aku rasakan itu adalah kisah di baliknya. Menurut aku itu lebih berkesan lagi ketimbang sebuah tanda di akhir bahwa aku disebut jadi terkapten gitu. Terus apalagi ya ini, kenapa pas disuruh keluarin anggota tim kamu apa tadi? Kamu bilang nggak mau buang dan lawan Lutfi. Ya oke, gini. Sebenarnya kalau disuruh keluarkan anggota tim, memang kalau bisa nggak dibuang, ya aku akan sangat senang untuk nggak buang. Tapi kan ini kebetulan regulasinya memaksa kita untuk buang satu. Di situ kebetulan akhirnya pun ya terpaksa aku harus sebut orang gitu. Aku pikir dulu di komposisi tim seperti apa kondisinya. Komposisi tim ya yang aku sampaikan pemikirannya itu ya ada 2 ITB, salah satunya itu. Terus yang aku sampaikan juga adalah game-gamenya ini kan nanti bakal berhubungan dengan seputar memori, logik, ya intinya itulah numerik, spasial, logika,
memori gitu. Jadi kira-kira kalau memang aku harus buang satu, komposisi mana yang masih terbaik gitu. Ya, kayak gitu. Dan akhirnya waktu itu aku sebut, aku harus jujur di sini meskipun mungkin itu menyakitkan. Aku kayaknya akan voting Nares gitu kira-kira. Waktu itu aku sampaikan kayak gitu. Terus tanggapan Dean pas Lutfi bilang, gue gak mau steam sama lu lagi Dean, gue pengen lawan lu. Ya itu, waduh, aku nggak berani lawan Lutfi. Waktu itu kalau nggak salah gitu. Jadi intinya aku nggak berani melawan Lutfi. Itu sebenarnya resiko yang cukup besar ya. Resiko yang cukup besar. Bisa jadi kalah, bisa jadi menang, cuma ya resikonya lebih besar. Jadi intinya aku sampaikan ke Lutfi, aku nggak berani lawan Lutfi gitu. Terus apa lagi? Apa performance favorit pas final chapter? Performance favorit mungkin barongsai ya, karena memang aku latihannya di sana gitu. Jadi sebetulnya gini, ketika aku coba pikir-pikir lagi secara objektif itu mungkin harusnya Golden ya. Tim Golden tuh menurut aku performance paling bagus di sana. Tapi kayak koreonya itu bisa dibilang paling susah tim Golden tuh. Tapi kalau kebetulan yang pertama kali kepikiran ketika ditanyakan itu secara natural, aku pikirannya barongsai ya. Natural karena itu pasti banyak faktor subjektifnya juga. Karena ya aku latihannya di sana, aku banyak spend waktunya di sana, jadi ya kayak gitulah kira-kira. Terus dan pas final chapter kenapa cuma tampil barongsai? Ya sebenarnya memang kan semua harus ngepasin juga ya. Kalau memang mau banyak tampil, pastinya harus siap banyak latihan juga gitu. Banyak latihan, and then menyesuaikan berbagai kondisi lah ya. Kesibukan tuh berkaitan dengan ketersediaan waktu. Terus aku ahlinya di mana, bisanya apa gitu. Aku nggak yakin ketika aku nyanyi aku bisa cukup bagus, karena kayak yang aku kasih tahu di highlight story Instagramku juga, aku kalau nyanyi itu spek kamar mandi. Jadi kalau nyanyi kayaknya nggak begitu oke. Terus ya mempertimbangkan berbagai faktor, kayaknya memang yang oke untuk tampil ya udah barongsai gitu. Terus apalagi ya? Sedih nggak pas Lutfi ngomong nggak mau setim lagi? Sebenarnya dinikmati aja gitu, karena aku juga cukup kenal dengan Lutfi yang dengan ketengilannya itu juga. Dinikmati aja gitu. Ini jalannya permainan, let's enjoy the game gitu. Ini kompetisi, ya udah gitu. Sebenarnya bukan, memang gini loh. Ketika ngelawan Lutfi bukan berarti aku nggak baik sama Lutfi kan, karena ini memang di kompetisi gitu. Lutfi pun aku pun juga gitu. Aku pun ketika berkompetisi di angkatanku, banyak teman-teman seangkatanku yang kita sering berkompetisi tapi kita baik-baik aja gitu. Jadi memang kompetisi itu asal dijalankan dengan sehat, kita senang-senang aja gitu loh. Dia Lutfi jadi sainganku, ya ini mungkin bisa menjadi sesuatu yang untuk menguji kemampuanku. Cukup oke juga gitu buat dalam kompetisi. Kalau Lutfi mungkin mikirnya, oh ini bakal jadi keren gitu kalau Lutfi lawan Dean. Cuman aku nggak kepikiran ke sana sih. Kalau aku lebih mikirnya di kompetisi meminimalisir resiko. Terus tapi ya nggak masalah juga gitu ketika Lutfi lawan aku, kita coba jalanin, anggap aja melatih diri dalam kompetisi gitu sih. Takut ke Elim nggak pas Invisible Matrix? Dalam setiap game pasti ada rasa takut untuk jadi yang terbelakang. Dalam setiap game pasti ada rasa takut untuk jadi yang terbelakang. Untuk Invisible Matrix itu aku takut ketika kita dapat giliran terakhir. Memori kita nggak begitu kuat. Aku cukup kenal di timku itu, mungkin aspek paling lemahnya itu memori. Jadi aku juga awalnya memikirkan ini akan jadi sebuah game memori. Aku juga begitu. Aku salah satu yang memikirkan ini akan jadi game memori. Ternyata untungnya adalah strategi bisa mendominasi memori. Gitu. Jadi ada takut juga, terutama takut tuh pasti ada sepanjang perjalanan gamenya ya. Begitu masuk deathmatch, di situ juga udah takut ke Elim gitu. Terus kemudian begitu diumumin Invisible Matrix, nggak kelihatan ini akan menguji memori gitu. Itu takutnya mungkin naik. Begitu penentuan giliran keempat, takutnya makin naik lagi gitu. Jadi rasa takutnya makin naik lagi. Begitu dijalanin gamenya, turun pelan-pelan karena kita berhasil maintain dengan optimal gitu. Maintain dengan optimal, akhirnya kita turun pelan-pelan. Kalau aku pribadi rasa takutnya turun pelan-pelan gitu. Cerita Harmonic Math waktu dengerin pakai satu telinga. Oke, ya aku cuma berusaha dengerin aja. Coba berusaha dengerin, ikutin angkanya tak. Ya udah, setelah ketemu jawabannya, aku akan maju terus isi angkanya. Ya udah gitu, kayak aku jalankan sesuai dengan kemampuan yang aku miliki.
Apa yang bisa aku ceritakan ya? Mungkin paling ini sih, aku bisa cerita kebiasaan gitu. Kayak di game itu dibuka dengan akar pangkat 3 dari 1331. Itu kalau kalian biasa ngitung, angka-angka perkalian kayak 11 kali 11 itu 121, dikali 11 lagi 1331, dikali 11 lagi 14641 gitu. Jadi ketika kalian biasa jadi kayak semacam ingat gitu dalam tanda kutip. 12 kali 12 144, 13 kali 13 169, 14 kali 14 196, 15 kali 15 225, 16 kali 16 256. Jadi kayak mirip materi. Ketika kamu ngafalin tabel perkalian 1 sampai 9, lama-lama ingat. Kalau kamu sering latihan lagi, perkalian lebih sering lagi dari 1 sampai 9 doang, lama-lama kamu ingat banyak hal gitu. Jadi lebih ke biasain gitu. Kalau memang kebetulan aku salah satunya agak jarang pakai kalkulator. Mungkin di kuliah silakan pakai kalkulator, cuma kadang ngeluarin kalkulator lagi di tas gitu. Ya udah, aku coba hitung langsung aja gitu. Lumayan juga ternyata ngelatih gitu. Jadi lebih ke hal-hal yang dibiasain gitu. Terus berarti invisible matrix semua di legal area ya? Iya betul. Move kita kebetulan semuanya valid-valid aja gitu. Sempat ada yang bikin shock gitu. Itu invalid. Aduh gitu. Oh ternyata valid. Oke, syukur-syukur. Jadi kayak gitu. Terus selain Deus kamar sama siapa? Aku kamar sama Deus sampai akhir. Apa lagi ya? Bentar. Tanggapan Dean dibujuk Lutfi pakai sate padang. Oke, kalau itu dianggap sebagai dibujuk, aku nggak masalah. Cuma lebih ke ya pertemanan, oke lah gitu. Apalagi ya? Kok tiba-tiba banyak sekali ke bawah? Dean bisa masak apa aja? Oke, sekarang kebetulan udah cukup banyak ya belajar masak. Jadi dari yang simpel-simpel pastinya ya. Simpel-simpel itu apa? Telur, baik diceplok di dadar, Indomie, digoreng, digoreng, direbus. Terus yang simpel-simpel, terus mulai kayak yang agak sulit, nasi goreng gitu, mie goreng, oke juga. Terus yang agak susah apa ya, ayam goreng, capcay masih oke lah ya, masih medium-medium gitu. Yang agak susah mungkin fuyung hai. Ya, oke lah, maksudnya untuk standar masak makanan sehari-hari bisa. Cuma kalau untuk yang expert-expert enggak. Dan kalau misal masuk top 2, apa tadi? Game mana yang paling kamu suka? Top 2. Nambang permata. Apa itu namanya ya? Yang banyak sampai board atau apa gitu. Nambang permata. Karena kita nyobain juga di arena belakang. Di belakang arena kita nyobain dan aku ngerasain sangat seru. Gitu. Jadi nambang permata itu salah satu yang menarik. Logic Race. Ya oke, itu Logic Race. Apa lagi ya? Ceritain beda pendapat bareng Lutfi di Solar Enigma dong. Solar Enigma beda pendapat sama Lutfi. Solar Enigma beda pendapat sama Lutfi. Yang mana ya? Aku nggak ingat beda pendapat sama Lutfi di Solar Enigma yang mana. Jujur aku nggak ingat. Oke, kita lanjut aja ya. Dan keberatan nggak dianggap jadi abangnya Lutfi? Nikmatin aja sih. Nggak masalah. Aku. Terus. Dan suka pedes nggak? Aku bisa makan pedes, cuma bukan preferensiku. Bukan preferensi, especially gini loh. Pedes tuh beresiko. Pedes itu banyak orang yang... Aku pun pernah sakit perut karena pedes gitu. Jadi kalau terlalu pedes tuh bisa sakit perut. Kalau makan yang lain cukup aman ya rasanya. Maksudnya resikonya makan pedes tuh lebih besar ya. Secara naturalnya tubuh manusia kayaknya begitu. Jadi nggak perlu lah berisiko-berisiko gitu. Jadi aku lebih preferensi kalau bisa nggak pedes ya udah nggak usah pedes. Cuma makan pedes bisa-bisa aja sih, yang nggak parah-parah amat gitu. Terus apa lagi ya? Oke, tiba-tiba tadi ada captcha dari TikTok, nggak tahu, suruh geser ke kanan untuk kayak validasi gitu biar nggak ditinggal kayaknya ya. Oke, kita lanjut. Dian apa kabar? Baik, terima kasih. Di mana ya? Coba kita lihat lagi.
Udah mau pukul... Oke, nanti mungkin kita akhiri di pukul 11 kali ya. Udah cukup waktunya untuk nanti bisa nge-host live bareng-bareng. Hadiah favorit yang didapat. Belum aku buka semua sih ya. Belum semua, jadi aku juga belum tahu yang mana yang kira-kira akan jadi favoritku gitu. Terus... Kenapa nggak ambil jurusan fisika murni? Jujur sebetulnya fisika itu bisa dibilang bagian dari eksplorasiku aja gitu. Waktu aku coba-coba, sebenarnya dalam tanda kutip bisa disebut coba-coba. Kalau aku dari SD itu sebenarnya mulai berangkatnya dari bidang matematika, SMP juga matematika. Nah, mulai dari SMA itu sebenarnya aku coba cari yang lebih terapan gitu. Matematika itu kan bisa dibilang fundamental ya. Fundamental maksudnya dasar dari segala ilmu. Dan aku coba cari yang sifatnya lebih ke arah dunia terapan. Di situ aku mulai coba ya salah satunya fisika gitu. Jadi fisika itu sebenarnya memang ranah ketika aku memang lagi eksplorasi. Lagi eksplorasi, nyobain ke ranah fisika. Kayaknya menarik nih, coba praktekin matematika dalam pemakaian gitu. Dan di fisika itu banyak juga integral gitu-gitu pemakaian matematika. Jadi aku coba main ke fisika dan kebetulan ternyata hasilnya bagus gitu. Hasilnya bagus, di sekolah dinilai cukup baik, dijadikan wakil ke OSN, terus seleksi bagus gitu. Jadi fisika itu lebih ke ketika aku sedang mengeksplorasi dunia terapan gitu. Jadi kenapa nggak ambil fisika murni? Karena kalau fisika murni nanti bakal ya pasti bahasannya salah satunya ya yang teoritisnya, bagian kuantum, bagian apapun lah, meskipun prakteknya juga ada. Cuma nggak tahu ya, aku berusaha mencari ke ranah yang bisa diterapkan bermanfaat di kehidupan sehari-hari ke banyak orang juga gitu. Jadi aku rasa bukan di fisika murni, gitu aja sih. Terus apa lagi ya? Review tingkah lucu di top 6. Tingkah lucu di top 6. Ya sebenarnya sebenarnya gini ya. Semua itu juga ada bagian dari strategi. Semua itu juga ada bagian dari gini, kalau Lutfi aku cukup tahu, dia memang menikmati permainannya, ambisinya memang untuk dinikmati gitu. Jadi ketika di saat itu, ketika udah setengah permainan, mungkin Lutfi di bagian yang bawah ya, Lutfi di bagian yang bawah tangga, wajar ketika orang-orang itu bakal milih lawan untuk duelnya itu Lutfi gitu, karena bukan bisa dianggap bukan yang potensial untuk mengambil manfaat dari menang duel itu gitu. Jadi sangat wajar ketika Lutfi sering diajak duel diturutin gitu. Jadi bagian dari strategi ada. Dan kalau mungkin buat yang nonton gitu, ketika aku nonton juga di situ ya buat dinikmati aja sih, gitu sih. Gitu. Dan kenapa milih Aktoria? Ada di story Instagram juga sepertinya. Terus Kak, soal IPO kayak gimana? Soal IPO, sebenarnya kalian dengan browsing di internet soal IPO tahun-tahun lalu, itu juga pasti ada langsung. Jadi, ketimbang dari deskripsi aku mungkin nggak begitu. Ketika aku kasih deskripsi, persepsinya mungkin bisa jadi beda. Jadi, mending kalau pengen tahu soal IPO, bisa cari di websitenya. Website resmi IPO itu ada problem-problem tahun sebelumnya. Teman-teman bisa lihat di situ kalau memang pengen tahu bentuk soalnya IPO. Dia panjang, uraian panjang, soal beranak punya anaknya lagi gitu. Cuma 3 soal per jalannya kompetisi itu kalau nggak salah cuma 3 soal, tapi beranak punya anaknya lagi. Berjam-jam itu dikerjakannya. Gitu. Apalagi ya, Kadean kasih tips dong agar apa tadi? Agar gimana sih? Kadean kasih tips dong agar gampang mencerna materi yang disampaikan. Tergantung materi ya. Tergantung materi. Kalau yang hafalan, modelnya hafalan, ini dihafalkan aja kamu bisa. Contohnya ya misalkan biologi, terus ejaan dalam bahasa Indonesia itu kan kamu cuma perlu hafalkan, gimana pemakaian tanda titik, gimana pemakaian tanda petik, huruf besar. Kalau memang cuma perlu dihafalkan, itu sering-sering dibaca aja. Sering-sering dibaca, dan pakai metode spaced repetition. Spaced repetition itu yang kayak, diulang, setelah kamu belajar ini, ulang lagi sehari, ulang lagi 3 hari, ulang lagi 1 minggu kemudian, ulang lagi 3 minggu kemudian. Jadi dengan kamu ulang, itu nanti lebih nempel. Lebih nempel, turunnya itu, lupanya itu pelan-pelan. Lupanya itu nggak cepat lupa. Kalau kamu nggak ulang, lupanya itu cepat turunnya gitu. Metodenya namanya, penelitiannya spaced repetition. Jadi kalau hafalan sering-sering dibaca aja. Kalau yang konsep
Mungkin yang banyak kendala kadang susah paham itu yang konsep, yang modelannya itu konsep. Jadi ini harus dipikirkan, dihitung. Nah itu yang model-model konsep tuh kayak gitu. Nah kalau model konsep ini sebenarnya nyambung satu sama lain. Ketika teman-teman belajar di SMP, teman-teman akan tetap pakai perkalian, penambahan, pecahan yang teman-teman pelajari di SD. Gitu. Jadi kalau yang modelan soalnya itu konsep, dia pasti akan nyambung terus dari yang lama ke yang baru. Itu nyambung terus. Jadi kalau yang ini tuh mungkin sekarang susahnya itu jangan sampai teman-teman ketinggalan, catch up the phase gitu. Ketika kadang tuh yang terjadi adalah susah nangkep materi itu adalah teman-teman tuh perlu, misalkan kita sebut apa ya, belajar grafik, menggambar grafik. Nah, itu di matematika wajib SMA ada, di SMP juga ada. Kalau di SMP menggambar garis mungkin, kalau di matematika wajib SMA menggambar parabola, menggambar kurva gitu. Jadi menggambar grafik itu perlu pengetahuan tentang aljabar. Ketika teman-teman masih bingung aljabarnya seperti apa, oh ini maksud aljabarnya itu apa gitu. X itu mewakili suatu angka loh. X itu mewakili bisa jadi 1, bisa jadi 2, nilai yang belum kita ketahui gitu. Jadi terus sifat-sifat aljabar, cara aljabar dikalikan, cara aljabar dibagi gitu. Ketika teman-teman masih belum begitu biasa dengan aljabar, ketika mau menerapkan aljabar itu akan susah. Gitu. Jadi ketika model yang konseptual itu teman-teman harus catch up the phase, harus ikuti fasenya. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung di atas, coba tarik dulu ke bawah, di mana bagian yang teman-teman bingung gitu. Jadi kalau untuk yang hafalan diulang aja terus, kalau konseptual dirapiin. Gitu sih. Terus perasaan Dean ketika pas dipilih kapten yang maju cuma Lutfi aja. Nggak masalah sih, maksudnya kayak ya semua ada bagian strateginya, ada bagian pertimbangan pribadi juga. Ketika aku nggak dipilih pun ya di situ udah ada banyak faktor dan memang ini kompetisi, kita nikmatin aja gitu kayak oke, ini jadi sebuah tantangan yang menarik. Kita coba berkompetisi dan kita enjoy the competition. Dia dekat sama Zahran juga nggak? Oke, jadi setelah COC lumayan dekat. Sebelumnya nggak kenal. Udah beda angkatannya jauh, meskipun dia Evo juga gitu. Jadi sekarang lumayan dekat begitu setelah dari COC. Terus apa ini? Di antara top 10, kalau disuruh pilih mau 1 versus 1, lawan siapa ya? Top 10 ya? Aku baru tahu ada dipotong di 10. Kayaknya kemarin tuh dari 12 langsung jadi 9. 81 kan, deathmatch 1. Ya, aku asumsikan di antara yang 12 lah ya mungkin. Siapa ya? Lawan siapa? Kalau Theo, gini, mungkin aku analisa aja satu-satu. Nggak apa-apa. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Aku analisa satu-satu. Kalau Theo itu aku khawatir di aritmatik. Aku belum tentu menang lawan Theo di aritmatik. Kalau Lutfi aku khawatir di strategi. Aku belum tentu menang lawan Lutfi di strategi. Jadi peluangku kecil menang lawan Theo di aritmatik. Kalau lawan Lutfi mungkin di strategi peluangku kecil. Kalau lawan Joshua rata peluangnya kecil, nggak sekecil yang kayak tadi, cuma rata aja, rata di numeric logic, di aritmatik mungkin agak kecil gitu, nggak sekecil yang tadi kayak strategi melawan Lutfi atau aritmatik melawan Theo gitu. Kalau apalagi ya, kalau misalkan lawan Calvin, memorinya peluangnya kecil, aku menang. Roche juga kayaknya memori kecil, peluangku menang. Vanes juga ya, memori peluang aku menang kecil. Siapa ya yang terbaik? Kalau Austin sebetulnya aku agak khawatir peluang kecilnya itu ada di spasial sama aritmatik kayaknya sih kalau lawan Austin. Siapa lagi yang belum gue sebut? Nabil, Yowan. Yowan itu aku agak khawatir kalau untuk memori. Kalau Nabil itu aku agak khawatirnya di numerik dan logik. Aritmatik dan logik lah ya kalau Nabil. Terus siapa yang belum kesebut? Zahran belum kan? Tadi belum. Zahran tuh cukup rata kayaknya. Empat-empatnya fair enough gitu. Apa lawan dia di manapun cukup oke. Zahran, Theo, Calvin, Nabil, Yowan, Roche, Vanes, Deo udah sebut belum ya tadi? Deo itu spasial, yang cukup besar peluangku kalah spasial. Mungkin kalau di strategi sedikit peluang kalah. Ada kecil, agak kemungkinan kalah gitu. Terus siapa yang belum gue sebut ya? Joshua tadi udah. Bernard ya, admin belum gue sebut. Bernard nih hitungan cepet.
itu kan dia cepet. Agak khawatir juga di aritmatik. Aritmatik, terus ntar kita lihat komen siapa lagi selain Bernard. Tadi aku udah nyebut siapa aja ya. 12 tuh Bernard, Lutfi. Bernard tuh aritmatik sih yang aku paling khawatirnya. Deo, Roche, Vanes, ada yang ketinggalan nggak ya? Ya intinya sih kayak gitu ya. Kalau aku harus pilih satu untuk one on one dengan topik yang aku belum tahu nih, asumsinya aku topiknya belum tahu, siapa ya? Sebenarnya aku ada lemahnya dibanding setiap orang kayaknya. Tapi kalau aku harus pilih, yang aku coba cari berarti yang peluangnya paling besar lah ya. Austin udah tadi aku review. Yang peluangnya paling besar itu, aku rasa ya kalau melihat model gamenya COC, model gamenya yang seputar ya hal-hal seperti itu, logika, numerik, memori, kemampuan otak lah intinya, itu bisa dibilang kemampuan otak. Agak susah sebenarnya milih satu nama gitu. Untuk kompetisi yang model COC ya, aku rasa itu kalau nggak Roche Yowan kayaknya. Kayaknya kalau nggak Roche Yowan. Gitu. Oke, kayaknya itu pertanyaan terakhir ya buat hari ini. Terima kasih teman-teman buat live kali ini. Dan banyak minum air putih ya. Oke ya, ini memang haus kayaknya ya ngomong terus di sini. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin dan nyumbang pertanyaan supaya live-nya ada topik. Ya ini memang live sendiri sebagai ini sih tujuan awalnya sebenarnya memang ini tuh buat persyaratan dari algoritmanya TikTok itu dia baru boleh live group, baru boleh jadi host live group kalau udah pernah live sendiri minimum 30 menit gitu. Jadi tujuan asalnya sebenarnya di situ. Jadi oke, makasih ya teman-teman yang udah datang di sini. Aku Dean pamit undur diri dari teman-teman. Semoga sharing hari ini serunya dapet, bermanfaatnya juga dapet. Buat teman-teman yang mungkin bosan dengan pembicaraan yang berat, aku juga mohon maaf ya. Nggak apa-apa, setiap orang punya preferensi gitu. Dan memang kebetulan cukup susah juga untuk ngepasin preferensi semua orang. Jadi aku lebih mencoba ke jadi naturalnya aku aja kayak gimana. Aku suka bercerita dengan hal-hal yang berbobot, agak mikir. Jadi mungkin gitu aja dari aku. Terima kasih buat teman-teman semua. Aku undur diri sekarang, aku end live-nya aja langsung.